Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, para pemirsa dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PTX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini. Kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, para sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama kita, para aulia Allah dulu dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di semua lini masyarakat waktu itu, dan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk kali ini bersama kudaku yang setia ini melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus religi jelajah bumi Kabupaten Lamongan, membelah hutan, menyusuri jalan perkotaan hingga pedesaan ke pelosok-pelosok daerah untuk mencapai lokasi-lokasi makam-makam keramat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan ini, yang saat ini meluncur menuju makam wali Allah, aulia Allah yang sangat terkenal. Beliau adalah anggota Wali Songo di daerah Derajat, Kecamatan Peciran, Kabupaten Lamongan, yaitu ke makam wali Allah, aulia Allah, Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Khosim, atau yang lengkapnya adalah Raden Maulana Khosim, putra dari Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, makam Kanjeng Sunan Derajat terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di daerah utara yang masuk Kecamatan Paciran, wilayah Kabupaten Lamongan paling utara sendiri yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Di sebuah pardikan yang saat ini dikenal dengan sebutan Derajat, Kampung Derajat inilah dulu Raden Maulana Khosim atau Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam menyebarkan dalam syiar agama Islam di bumi Lamongan, khususnya bumi Jawa pada umumnya. Kita pelan tapi pasti memasuki area parkir. Tepat di kanan jalan adalah area parkir angkutan bus, angkutan travel yang hendak melakukan berziarah ke makam Sunan Derajat. Di sebelah kanan inilah area parkir kendaraan, baik MPU atau bus besar, bus kecil dari seluruh wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa yang paling banyak. Karena kita memakai sepeda motor, kita laju terus ke arah selatan sedikit, ada jalan kampung. Kita akan melewati jalanan aslinya untuk mencapai lokasi makam keramat Kanjeng Sunan Derajat Raden Maulana Khosim.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Di daerah inilah, tepatnya di Kampung Derajat atau Dusun Derajat inilah, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur inilah, dikebumikan jasad seorang tokoh yang luar biasa dalam proses penyebaran agama Islam tanah Jawa ini. Beliaulah salah satu anggota Wali Songo. Beliau putra dari Kanjeng Sunan Ampel dan Rahmatullah. Disinilah semayamkan, dikuburkan jasad seorang wali Allah, aulia Allah, kekasih Allah. Beliau adalah Raden Hosim atau Raden Maulana Hosim yang bergelar atau lebih kita kenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Wali Allah, aulia Allah, Wali Songo, Raden Maulana Hosim atau Raden Hosim yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Derajat yang berada di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam orang tua, makam-makam ulama dan kiai, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya akan datangi dan ziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi, perziarahan, pengembaraan saya ini berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah ini yang saat ini berada di makam Kanjeng Sunan Derajat Raden Hosim di daerah Paciran ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Jentata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam Wali Allah, aulia Allah, seorang anggota Wali Songo. Beliau adalah Raden Maulana Hosim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Hosim yang bergelar Kanjeng Sunan Derajat. Dengan memasuki pintu masuk utama inilah, kita berjalan terus naik karena makam Sunan Derajat terletak di sebuah puncak bukit kecil. Puncak itulah dimakamkan jasad seorang wali Allah, yaitu Kanjeng Sunan Derajat. Melalui tempat lorong ini kita terus berjalan, kanan kiri tampak oleh kita makam-makam wali-wali
para murid-murid beliau, santri-santri beliau pada zamannya dulu. Ini adalah komplek makam keramat Kanjeng Sunan Derajat yang sangat luas sekali, dengan bersab-sab mulai yang dari bawah adalah makam-makam para santri-santri dan pengikut-pengikut beliau, menginjak ke sab kedua, ketiga, keempat sampai kelima, terus semakin mendekati ke keluarga-keluarga besar beliau, termasuk orang-orang kepercayaan beliau. Kita masuk dapura berikutnya untuk menaiki tangga menuju ke atas, karena di atas itulah nanti dimakamkan jasad seorang wali Allah, yaitu Kanjeng Sunan Derajat bersama keluarga besar beliau. Menaiki tangga lagi, yang kanan kiri tangga ini adalah makam-makam keramat murid-murid kepercayaan beliau, juga orang-orang yang dipercaya yang ikut membantu dalam proses penyebaran agama Islam di bumi Derajat dan sekitarnya ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, melalui jalanan inilah kita untuk masuk menggapai cungkup bangunan makam keramat Kanjeng Sunan Derajat. Memang agak panjang sekali jalanan yang kita tempuh dari bawah sampai ke atas ini, sampai ke lokasi cungkup bangunan makam keramat Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Qasim. Karena pintu utama ditutup, kita masuk melalui pintu samping. Dari sinilah kita memasuki bangunan utama. Yang di tengah-tengah bangunan utama inilah berdiri sebuah cungkup bangunan makam keramat. Yang di dalam cungkup bangunan makam keramat inilah disemayamkan jasad seorang wali Allah, seorang aulia Allah, salah satu anggota Wali Songo, dan beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel dan Rahmatullah, yaitu Kanjeng Sunan Derajat Raden Maulana Qasim. Cungkup bangunan ini betul-betul masih alami, terbuat dari bata-bata yang ditata rapi dengan ukiran jati asli yang sangat-sangat khas sekali dan menunjukkan kegagahan serta nilai seni yang sangat-sangat tinggi sekali. Di cungkup bangunan makam inilah semayamkan jasad seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, seorang aulia Allah, tokoh penyebar agama Islam di bumi Jawa ini. Beliau adalah memiliki nama asli Raden Maulana Qasim, atau biasa dipanggil dengan sebutan Raden Qasim. Begitu beliau menyebarkan agama Islam di sini, beliau bergelar Kanjeng Sunan Derajat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Maulana Qasim adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel, adik kandung dari Raden Maktum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Bonang. Pada zaman dulu dikisahkan setelah Kanjeng Sunan Ampel mendirikan pesantren atau padepokan di daerah Ampel di kota Surabaya, beliau memiliki banyak putra. Di antara yang paling termasyhur adalah Sunan Bonang, ada Raden Maktum Ibrahim, dan Raden Maulana Qasim atau Sunan Derajat. Beliau menitahkan kepada putra-putra beliau dan santri-santri beliau untuk hijrah ke tempat lain dalam proses penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini, khususnya di bumi Jawa. Akhirnya berangkatlah putra-putra Sunan Ampel, termasuk Raden Maktum Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Maulana Qasim Sunan Derajat ini. Mereka berjalan ke arah barat. Raden Maktum Ibrahim akhirnya memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren atau padepokan waktu itu di daerah Bonang, Kecamatan Lasem, di daerah Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan Raden Maulana Qasim atau Raden Qasim memilih untuk menyebarkan agama Islam di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur saat ini. Sebelum beliau mendirikan pesantren atau padepokan di daerah ini, beliau sowan dulu ke Babayang Madu. Dan oleh Babayang Madu, karena melihat
kearifan, ilmu, etika, akhlak yang luar biasa yang ditujukan oleh Raden Maulana Qasim waktu itu. Bamayang Madu sangat berkeinginan sekali untuk menjadikan Raden Qasim sebagai mantunya. Dan beliau sangat-sangat senang sekali menjodohkan Raden Qasim dengan putrinya dan menjadikan Raden Qasim sebagai mantu beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, akhirnya Bamayang Madu menjodohkan putri beliau dengan Raden Qasim, dan sejak saat itulah Raden Qasim adalah anak mantu dari Bamayang Madu. Bamayang Madu sendiri sangat senang sekali memiliki anak mantu yang betul-betul cakap, mengerti agama Islam, dan menyebarkan agama Islam di daerah Paciran ini. Beliau memerintahkan atau menyarankan kepada Raden Qasim untuk mencari tempat yang agak lebih tinggi lagi dari tempat atau rumah Bamayang Madu. Dan disitulah Bamayang Madu menyarankan kepada Raden Qasim bersama istri beliau yang tidak lain adalah anak dari Bamayang Madu untuk mendirikan padepokan atau pesantren waktu itu. Maka setelah bermunajat kepada Allah, akhirnya Raden Qasim memutuskan untuk mengarah ke daerah selatan sedikit, agak ke timur, tidak jauh, hanya beberapa 1 kilometer. Itu ada sebuah bukit kecil yang agak landai. Disitulah beliau mulai mendirikan musola, mendirikan padepokan, mendirikan pesantren dalam syiar agama Islam waktu itu, bersama istri beliau yang tidak lain adalah putri dari Bamayang Madu. Akhirnya karena letak tanahnya agak tinggi, oleh Bamayang Madu, Pardikan itu disuruh memberi nama derajat atau derajat. Oleh karena itulah akhirnya Raden Qasim lebih dikenal oleh masyarakat luas waktu itu bahwasanya beliau mendirikan pesantren atau padepokan di Pardikan atau dusun yang diberi nama derajat atau derajat. Sejak saat itulah, begitu padepokan beliau besar, memiliki santri-santri banyak yang berguru kepadanya, akhirnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Derajat, karena beliau mendirikan pesantren, menyebarkan agama Islam di kampung Derajat yang saat ini menjadi Dusun Derajat, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini kita membaca Yasin, tahlil istighosa, berkah barokah fadilahnya, pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, bapak, ibu, mbah, buyut, yang cangga, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya makin hidup dulu, diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan bersama kita nantinya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, tahlil istighosa, fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, seluruh ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, wabil khusus aulia Allah sekebal karomah Raden Maulana Qasim atau Raden Qasim. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan orang tua kita, mbak buyut, dan tanggal leluhur kita semuanya, para aulia Allah semuanya, wabil khusus aulia Allah sekebal karomah yang ada di sini, Raden Maulana Qasim atau Kanjeng Sunan Derajat. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya, kita di sini datang untuk mendoakan semuanya. Kita di sini tidak pernah meminta kepada makom, melainkan kita di sini mendoakan
mendoakan beliau semuanya minimal sebagai wujud kita, wujud hormat kita, wujud terima kasih kita kepada beliau semuanya, orang tua kita, aulia-aulia Allah, orang tua kita yang telah melahirkan kita, aulia-aulia Allah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Ini sebagai wujud rasa terima kasih kita, hormat kita kepada beliau semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, jadi bagi sahabatku atau pemirsa yang salah faham, kita di makam, kita tidak pernah minta kepada makam, kita mendoakan ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, mendoakan orang tua kita, para ulama-ulama, para suhada, para aulia Allah. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di Allah sebagai aulia Allah. Bukti kecintaan kita kepada beliau yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Karena berdoa, meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha kuasa, zat yang maha esa, zat yang maha adil, zat yang rahman, yang rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang patut kita sembah karena tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Para pemirsa semuanya, dengan kita hadir di sini, kita melihat batu nisan, melihat kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan takut untuk menjalankan larangan-larangan Allah. Dan kita mengingat kematian, kita akan berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Karena kita pasti mati, dan mati itu pasti sahabatku. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Sunan Derajat ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.